Purnawirawan Jenderal Hendro Priyono mengaku meminta maaf kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari sebagian Purnawirawan Jenderal yang menginginkan agar mengganti Gibran Rakabuming Raka dari. Saya kebetulan teman saya Pak Wirawan, Pak Farman, Pak Mugi, kita satu hati. Kita merasa kita udah tua dan kami merasa bahwa kami nggak lepas dari doa dan juga usaha semaksimal yang masih bisa dikerjakan supaya kalau ada hal-hal yang kita lihat aneh di masyarakat bangsa kita mencari kesalahan kami dulu di mana gitu. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dan saya juga kami ini juga akan mohon maaf lah kepada Presiden, Wakil Presiden dan pemerintah bahwa kami ini ada di antara yang mungkin membuat atau mengganggu, padahal beliau udah bilang bergabung atau jangan mengganggu. Saya harapkan kita tidak ada lagi lah yang mengganggu, biar aja beliau bekerja. Dan juga pasti kita udah pilih kok Presiden, Wakil Presiden kan kita yang pilih. Kemudian saya baca hasil survei dari media yang juga terpercaya seperti kalian ini, 80,1% masyarakat puas dengan kinerjanya pemerintah sekarang. Jadi kalau kita ada yang merasa tidak puas, menurut saya kan kita komunikasikan aja. Saya kebetulan teman saya Pak Wirawan, Pak Farman, Pak Mugi, kita satu hati. Kalau yang namanya Pak Hendro Priyono itu memang gimana ya, negarawan ya. Iya, saya yakin itu Pak Hendro Priyono, Pak Wiranto, Pak Agung Gumelar beda dengan yang lain, pensiunan yang lain yang mendukung si Anies. Waduh, kok yang didukung orang-orang model seperti itu ya, bukan didukung yang asli, memang betul-betul yang dipilih sama rakyat gitu ya. Jelas sih. Sehat selalu Pak Hendro Priyono ya, semoga dari statementnya Bapak bisa menyadarkan para purnawirawan yang hari ini tersesat. Amin ya robbal alamin. Salam saya buat Pak Andika Perkasa, mantan Panglima TNI yang santun. Pak mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari menyebut, usulan Forum Purnawirawan TNI agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya adalah hal yang tidak sesuai undang-undang. Ya, satu, semua orang punya hak bersuara. Tapi kalau pertanyaannya apakah pilihan Purnawirawan TNI untuk mengusulkan impeachment Gibran kepada Presiden sudah pasti tidak sesuai undang-undang. Pasal 7A, pasal 24C itu semua mengatakan harus usul DPR. Jadi kalau mau benar, Purnawirawan itu datang ke DPR mengusulkan untuk pembahasan impeachment Wakil Presiden. Nasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto mengatakan, Presiden Prabowo tak bisa merespon permintaan itu karena di luar kekuasaannya sebagai Presiden. Kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga, ya. Dalam negara yang kita menganut rias politika, ada pemisahan antara. Sosok Tri Sutrisno, ex-Panglima ABRI dukung rencana pencopotan Gibran sebagai Wapres. Tri Sutrisno, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali menjadi sorotan beberapa hari terakhir. Hal ini tak lepas dari rencana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Menurut pemberitaan yang ada, Tri Sutrisno turut mendukung rencana pencopotan Gibran. Bahkan ex-wakil Presiden RI itu dikabarkan turut memberikan catatan-catatan khusus kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Selain Tri Sutrisno, ternyata ada ratusan pensiunan TNI yang mendukung rencana pencopotan Gibran Rakabuming Raka. Pensiunan TNI itu terdiri dari beberapa matra. Mereka yang mendukung rencana pencopotan Gibran Rakabuming Raka berasal dari pensiunan TNI AD, AL, dan AU.
Adapun jumlah pensiunan yang mendukung pencopotan Gibran yakni 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel. Dikutip dari laman resmi Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Tri Sutrisno lahir di Surabaya, 15 November 1935. Pria kelahiran 15 November 1935 ini adalah anak ketiga dari pasangan Soebandi dan Mardiah. Awal mula karirnya di militer yakni saat ia berusia 21 tahun tepatnya tahun 1956, ia diterima menjadi taruna Akademi Teknik Angkatan Darat. Baru setahun menjalani pendidikan, Tri Sutrisno sudah harus ikut berperang. Saat itulah ia mengawali karir militer sebagai prajurit yang turut bertempur melawan pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. 5 tahun setelahnya atau 1962, Tri Sutrisno terlibat dalam operasi pembebasan Irian Barat, disitulah ia mengenal Soeharto. Kala itu, Soeharto yang sudah berpangkat Mayor Jenderal ditunjuk Presiden Soekarno menjadi Panglima Komando Mandala yang berpangkalan di Sulawesi. Kedekatan antara Tri Sutrisno dengan Soeharto terjalin dari tugas tersebut. Soeharto kemudian terpilih menjadi Presiden kedua RI pada 1968. 4 tahun setelahnya yakni 1974, Tri Sutrisno ditunjuk Soeharto menjadi ajudannya, dari situlah karir Tri Sutrisno meroket. Tahun 1978, Tri diangkat menjadi Kepala Komando Daerah Staf di Kodam 16 Udayana, setahun kemudian ia menjadi Panglima Daerah Kodam 4 Sriwijaya. 4 tahun berikutnya, ia diangkat menjadi Panglima Daerah Kodam 8 Jaya, dan ditempatkan di Jakarta. Agustus 1985 pangkat Tri Sutrisno dinaikkan lagi menjadi Letnan Jenderal. Saat itu Tri Sutrisno sekaligus diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat mendampingi KSAD Jenderal TNI Rudhini. 10 bulan kemudian tepatnya Juni 1986, Tri Sutrisno diangkat menjadi KSAD menggantikan Rudhini. Tak sampai setahun yakni April 1987, dia naik jabatan ke tingkat tertinggi menjadi Jenderal. Jabatan KSAD diembannya selama 1,5 tahun, hingga pada awal 1988 ia dipromosikan menjadi Panglima ABRI menggantikan Jenderal TNI LB Moerdani. Tri Sutrisno akhirnya memimpin ABRI selama 5 tahun sejak 1988 hingga 1993. Ketika itu ABRI masih terdiri dari institusi TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri. Tri Sutrisno terpilih menjadi Wakil Presiden RI dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1993. Ia dicalonkan oleh fraksi ABRI MPR RI, mendahului pilihan terbuka dari Presiden Soeharto ketika itu. Tri Sutrisno tercatat menjadi Wakil Presiden Soeharto yang ketiga dari kalangan militer. Ia menjabat di kursi RI 2 persis setelah Sudarmono turun tahta. Tahun 1998 tugas Tri Sutrisno sebagai Wapres berakhir. Ia lantas digantikan oleh B.J. Habibie yang terpilih sebagai Wakil Presiden melalui Sidang Umum MPR 1998. Di sisi lain, diketahui istri Tri Sutrisno bernama Tuti Sutiawati atau akrab disapa Mami Tuti dan kini sudah berusia 84 tahun. Tutu Sutiawati dulunya adalah seorang guru, keduanya memiliki 7 anak. Mereka yakni Nora Tristina, Taufik Dwi Cahyono, Firman Santiabudi, Nori Chandrawati, Isvan Fajar Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sudah lengkap sebenarnya ulasan masalah Gibran dengan akun Pupu Papa yang sekarang sedang jadi trending topik. Jadi sebenarnya Gibran itu secara hukum, secara moral, secara agama udah nggak layak jadi pemimpin. Sudah tidak layak jadi pemimpin. Karena itu pada kesempatan ini saya sebenarnya pingin saudara-saudara sebangsa dan setanah air ya meluangkan waktu untuk mungkin mengamati, kemudian menganalisis dan memutuskan. Kita tahu Gibran dinyatakan dalam Pilpres ini menang sebagai atau terpilih sebagai wakil presiden, orang nomor 2 di Indonesia. Dan kita tahu semua ini, kita tidak tahu hidup kita ini nanti sampai nanti sore, sampai besok atau dan lain sebagainya. Nah, saya bayangkan kalau presiden berhalangan bisa macam-macam.
sakit, sampai kemudian dipanggil sama Yang Maha Kuasa dan lain sebagainya. Nah, kita punya pemimpin seperti Gibran. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rijal Padilla, cacat demokrasi, cacat konstitusi, cacat moral, cacat mental, cacat agama gitu. Lah orang Indonesia yang 280 juta itu banyak yang lebih baik, banyak yang lebih pinter, banyak yang lebih mampu. Masa kemudian MPR yang punya wewenang melanjutkan melantik atau membatalkan, enggak mikir. Karena itu pada kesempatan ini kepada seluruh bangsa, saudara-saudara sebangsa dan tanah air, kita memang berharap MPR membatalkan seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Marwan. Tapi mungkin kita rakyat juga perlu bersuara kalau MPR sampai tidak membatalkannya. Kita nggak mau dipimpin oleh orang tak bermoral, tak beradab, dan tak berilmu. Udah jelas tak berilmu. Dia hanya punya sertifikat dari Dikbud, pendidikannya setingkat dengan